Ini juga sangat terkenal tentang anak. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau, mereka lahir namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu. Catatan pertama, anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahiriah, ya anak beneran. Boleh kamu tafsirkan murid, boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahiriah, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. Tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya. Mereka cuma lewat kita. Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak, itu menyesatkan. Tidak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri, punya suami, berhubungan terus, ayo kita bikin anak. Tidak bisa. Yang bisa menentukan kamu hamil apa enggak kan bukan dirimu. Kamu isoke kan cuma main gitu aja. Hasilnya kan tidak tergantung dirimu. Secanggih-canggihnya sains enggak bisa bikin anak. Oh sekarang kan bisa Pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan. Itu toh enggak 100%. Bayi tabung ya iso gagal, inseminasi buatan bisa gagal. Kita enggak bisa bikin anak. Bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya, mempertemukan telur sama sperma di luar itu. Jadi olahraganya tidak ada tapi langsung jadi. Prosesnya kan sama. Itu kan juga tidak jaminan juga. Seandainya jadi, berarti kan bukan kita penentunya. Kita cuma kelewatan. Kita cuma dititipi. Biar anak ini hadir, maka dia bukan milik kita, bukan hak kita. Itu rumus pertama. Jadi, terus kalau bukan hak kita, kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian. Jadi besok kalau kalian punya anak, ajarilah cara berpikir, ajarilah cara mengambil keputusan, beri wawasan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri. Itu maunya Gibran. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu, les piano, les olahraga, les biola, bahkan disuruh ngafalin Quran. Bukan salah, cuma kalau ini lahir dari paksaan akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan. Tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Jadi tidak ada cita-cita warisan. Kan ada bapakmu dulu mau jadi dosen tidak bisa-bisa. Kamu ya yang jadi dosen. Itu namanya cita-cita warisan. Enggak, ya kalau kamunya sendiri pas mau jadi dosen ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak kan masalah nanti. Enggak akan maksimal. Kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu, sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu enggak mood, bukan jurusanmu, bukan yang kamu inginkan, jangan berharap kamu excellent di situ. Pilih sendiri hidupmu. Nah, ini enggak nyuruh pindah fakultas ya, itu. Cuma ya kamu sendiri yang ngukur hidupmu. Ya bisa, mungkin kamu bisa jadi orang kaya, tapi kalau bukan jiwamu, kamu tidak akan sukses, tidak akan jadi sesuatu.
Jadi jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas. Oke, terus kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Ini agak dalam tafsirnya. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang kalau nggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Di masa lalu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada Samsung, iPhone. Tidak usah dipaksa anaknya. Tidak usah pakai laptop Samsung, tidak usah pakai HP, tidak usah lihat TV, itu bid'ah semua. Dulu tidak ada zaman Nabi. Enggak. Jadi logika zaman, ya selain yang dogmatis-dogmatis, logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau nggak ingin ketinggalan, ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh, kalau nggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita nggak bisa loh ngatasi. Cara ngomongnya aja anak SMP hari ini itu mungkin kamu nggak paham. Artis idolanya siapa? Kemudian yang dilihat di internet itu apa saja? Gaya ngomongnya, wah, kamu mau coba SMS ya anak SMP itu, singkatan-singkatannya, oh, pening kamu mesti. Ngalang-ngalai sing mahasiswa. Nulis nanti aja NNT, KT, KTM, DMN, YACH, ini macamnya susah. Ya kan? Jadi wes ikuti logika hari ini. Itu maunya Gibran. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa ngontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu panah, anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur. Kita tarik anak panah itu, kita arahkan kemana, tapi begitu lepas, nggak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit kena angin, kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan, tapi dia mau lepas kemana, silahkan, itu hak dia untuk milih. Terus makan dan minum. Ini masih banyak loh ya, 26. Oke, kamu siap-siap. Temanya loncat-loncat. Ini makanan dan minuman. Ketika engkau menyembelih ternak, makanan itu kan jenisnya cuma 2. Kalau enggak dari hewan, ya dari tumbuhan. Kalau benda kan enggak. Kita kan enggak makan batu, enggak makan kayu. Ketika engkau menyembelih ternak, kalau binatang mesti disembelih. Katakan padanya dalam hati, demi kekuasaan yang membunuhmu, aku pun akan dibunuhnya. Dan juga aku akan menjadi santapan alam raya. Karena hukum yang menyerahkan aku ke dalam tanganku akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan. Yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan yang lebih kuasa. Jadi karena sunnatullah, hari ini kamu tak bunuh. Tapi besok sunnatullah juga, aku akan dimatikan oleh yang lebih kuasa. Jadi ini menghargai makhluk hidup. Jangan mentang-mentang kamu boleh menyembelih terus sembelih sak kapoke. Pisaunya enggak tajam juga diesek-esek-esek. Enggak gitu, hargai juga. Makanya kalimatnya kan bagus. Kalau di kita disuruh bismillah. Kalau di Gibran, rasakanlah bahwa karena sunnatullah yang mengharuskan aku membunuhmu. Dan gak usah khawatir, besok pada saatnya juga aku akan dimatikan oleh yang punya kuasa atas diriku.
Karena memang kan kalau di Quran ada ayat wasakhkhara lakumul bahra, dan alam semesta itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Sebenarnya Allah yang kuasa, cuma demi manusia yang mau dikasih tanggung jawab, alam ini ditundukkan untuk kita sehingga kita punya hak untuk menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Dan nggak usah loh, karena kemarin waktu korban ada tuh yang pengkritik yang agak lebay. Umat Islam itu pembantai. Apa salahnya kambing, apa salahnya kebu, kok dihabisi semua, apa salahnya sapi-sapi itu. Enggak. Jadi enggak ada salahnya memang. Cuma sunatullahnya memang kerbau dan kambing itu disembelih untuk kita makan. Disiapkan Allah untuk kepentingan kita. Wong kambing sama sapinya enggak protes kok. Iya. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh kan nyembelih temanmu sendiri. Kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing, memang sunatullahnya begitu. Tidak harus sedih, tidak masalah. Bahwa ada yang vegetarian, ya monggo itu urusanmu. Tapi jangan marah-marahi yang tidak vegetarian. Kalau kamu marah-marah kepada yang tidak vegetarian, vegetarianmu nggak sukses. Karena marah itu daya hewani. Hewan dalam dirimu belum wafat berarti. Meskipun kamu makannya rumput sama tumbuh-tumbuhan. Oke. Itu kalau mau menyembelih kambing. Darahmu dan darahku tak lain dari air sari yang menyiram dan menghidupi pohon surgawi. Di saat engkau mengunyah buah dengan gigi, katakan padanya dalam hati, benihmu akan hidup terus dalam tubuhku, dan kuncup hari esokmu tetap mekar di kalbuku. Keharumanmu selalu bernafas lewat nafasku, dan bersama-sama kita menari bersukaria, menyongsong kelahiran semua musim. Kalau tumbuhan, bilang pada buah, kalau kamu makan apel, makan pisang ini, benihmu, dayamu akan tetap hidup dalam diriku. Kalau aku senang-senang, kamu juga akan ikut senang. Mari kita rayakan hidup ini bareng-bareng. Jadi dia tetap hidup dalam diri kita. Kasih aku kekuatan untuk bergembira, untuk menikmati hidup. Oh, itu kalau makan. Jadi makanannya jadi barokah. Tidak mentang-mentang makanannya enak terus kamu rebutan. Cepet-cepetan makan. Tidak, dinikmati sesuap demi sesuap. Kalau itu binatang, dialognya yang awal tadi. Kalau itu buah, sayur, dialognya yang belakangan ini. Benihmu, dayamu, kuncupmu akan tetap hidup dalam diriku. Beri aku daya, beri aku kekuatan untuk menikmati hidup, dan engkau akan aku ajak gembira ria. Oh, gitu kalimatnya. Jadi kalau makan itu harus lama karena ada baca puisinya. Ya. Oke, terus. Di waktu musim gugur, ketika memetik buah anggur yang akan kau peras untuk minuman, katakan padanya dalam hati, juga aku adalah kebun anggur, dan buahku pun akan dipetik untuk minuman. Laksana sari anggur yang baru jadi, aku akan disimpan dalam guci abadi. Jadi sebagaimana buah yang diperas terus jadi minuman, kita nanti di akhir hidup kita juga akan habis, tinggal tulang, tinggal debu. Seperti buah yang diperas. Jadi, wahai apel, wahai jambu, wahai mangga, ndak usah galau. Kita nasibnya sama, cuma gilirannya aja beda. Waktunya aja yang berbeda. Oke, itu makan dan minum secara spiritual. Biar ada maknanya.